kepolisian Resor Sika, PP Kabupaten Sika, turun mengantar korban dari masyarakat yang menjadi korban, kami mengantar di kampus 4 karena rumah mereka digusur. Kedua, bahwasanya kita meminta pemerintah Kabupaten Sika bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang ada di Adiaman. Kalau soal redistribusi tanah, kemarin ada kebijakan dari bahwa akan berlangsungnya redistribusi tanah. Padahal PC Bupati Sika tidak punya kewenangan untuk melakukan redistribusi tanah. Kemudian kami meminta pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat suku Soge, Latarmage, dan suku Komando. Pertanyaan untuk Bapak PJ yang mewakili pemerintahan secara struktur baik kabupaten, provinsi dan pusat. Jelas kenapa ketika belum ada konflik tidak didistribusikan tanah kepada warga terhadap masyarakat suku Soge, Latarmage, dan suku Komando. Lalu ketika ada korban, lalu kebijakan itu menggunakan orang untuk redistribusi tanah. Jelasnya bahwa masyarakat adat Goba, Latarmage, suku Soge, Latarmage, dan suku Komando meminta menunda redistribusi. Selesaikan proses ini, selesaikan konfliknya, bertanggung jawab atas kerugian. Baru kita boleh menerima cek-cek, kita boleh menerima redistribusi tanah. Meminta hari ini bersama masyarakat di mana mereka menjadi korban, kita meminta Komnas HAM turun untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Jelasnya begitu, Bang. Pertanyaan, di sana tidak ada terjadinya pelanggaran HAM. Di sana bukan rakyat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketika terjadinya pelanggaran HAM, pemerintah daerah Kabupaten Sika, yaitu Bapak PJ Bupati Sika yang menakodai Kabupaten Sika, kemudian harus kami turun ke jalan. Itu baru ada kebijakan redistribusi tanah. Maka saya kembali singkat saja bahwa kami bersama masyarakat adat suku Soge, Latarmage, dan suku Komando meminta SK HGU tersebut dibatalkan karena cacat administrasi. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sika bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian. Lanjutnya poin ketiga, jelasnya bahwa redistribusi tanah untuk sekarang masyarakat tolak. Jelasnya begitu. Saya kembali. Berada bersama masyarakat adat, dan masyarakat adat adalah bagian dari warga negara Indonesia. Apa yang mereka pertahankan adalah hak-hak warisan nenek moyang yang mereka harus pertahankan dan mereka perjuangkan. Apabila ada yang sudah rusak, maka mereka perjuangkan untuk bisa hidupkan kembali. Lalu yang sementara ada dipertahankan. Satu contoh saja, membuat rumah itu adalah kebiasaan
tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Menjaga tanah hak wilayah itu adalah hak dan kewajiban yang mereka harus teruskan untuk generasi berikutnya. Jadi mereka menjalankan tugas menjaga wilayah ini merupakan program dari pemerintah. Bukan hanya mereka sendiri. Karena menjaga wilayah ini tidak bisa terlepas dengan pengawasan oleh masyarakat. Karena itu pertanyaan saya, mengapa sering ditanyakan, kamu punya hak alas di mana? Kamu punya hak alas di mana? Kalau kita lihat bahwa masyarakat adat ini dia ada sebelum negara ini ada, sebelum republik ini diproklamirkan. Berarti mereka ada duluan. Sekarang yang baru datang, yang baru kemarin lahir, lalu bisa manipulasi untuk mendapatkan sepotong kertas yang namanya sertifikat atau SK. Itu dia yang diakui, sementara masyarakat yang sudah ada sebelum itu tidak diakui. Pertanyaan Pak, sekarang kalau mereka tidak diakui, itu salah siapa? Itu kewajiban pemerintah untuk turun dan memverifikasi, bentuk tim dan bisa nyatakan dia itu layak atau tidak. Nyatakan saya ini tidak layak. Tetap di pikiran masyarakat adat saya layak dan saya adalah masyarakat adat. Itu benar. Dan wilayah ini adalah wilayah saya. Tanah ini adalah tanah saya. Terlepas dari proses atau perjalanan selanjutnya setelah Indonesia merdeka, mereka tidak tahu. Mereka itu tetap mereka ada di situ. Dan segala bentuk pelanggaran itu kami hadir dan kami mencatat. Kami hadir dan mencatat di mana salah, di mana benar, tidak bisa memihak siapa-siapa. Tetapi di mana orang-orang kecil yang ditindas dan ditelantarkan, itulah tugas kami untuk mencatat lalu menyampaikan. Nah, kalau kita datang menyampaikan, apakah ada tanggapan balik atau tidak? Ini pertanyaan. Dan tanggapan balik itu kalau diisi dengan banyak kepentingan, maka masyarakat tetap terpinggirkan. Mereka tidak punya tempat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi ingat, mereka adalah bagian dari tanggung jawab Bapak sebagai kepala. Dan mereka juga menyumbang suara untuk bisa mendudukan pemimpin mana dia pada saat pemilu. Mereka juga bagian. Dan mereka juga bisa memberikan data-data untuk mengusulkan proyek-proyek atau pembangunan yang ada di wilayah ini. Mereka dinyatakan tidak layak dan tidak punya hak alas, itu tanggung jawab siapa? Lalu yang kedua, pertanyaan saya, apakah selama ini pemerintah setempat, misalnya Kabupaten Sika, mengirimkan data untuk penduduk di Kabupaten Sika, apakah mereka ini masuk dalam data penduduk Kabupaten Sika atau mereka tidak? Tiba dengan hasil redistribusi tanah, muncullah wajah-wajah baru yang mungkin tidak ada kaitan dengan tanah itu. Bagaimana? Nanti Bapak bisa bertanggung jawab ke depan. Oke. Tetapi di mana distribusi ini pasti di luar PT Kisama punya. Sementara PT Kisama punya sudah 320. Nah, lalu tempatnya di mana? Sementara di 6 poin ketiga dia sudah begitu. Terus itu di dalam 500-nya akan didistribusikan. Itu di mana lokasinya? Nah, lalu kelihatan sepertinya PT Kisama pengusaha ini dia nyaman. Terbitkan SK-nya, sertifikatnya tanpa duduk bersama. Banyak jebakan-jebakan kepada masyarakat adat sehingga munculnya SK itu dan sertifikat. Di mana 10 bidang itu, tempatnya di mana,
Tapi sudah ada keluarnya di Tunggal 6 poin ketiga. Lalu hari ini kebijakan pemerintah sangat bagus, keluarkan distribusi. Di mana lokasinya? Itu. Sehingga di tempat ini saya harus katakan, selesaikan dulu tanah konfliknya dulu, cabut SK nomor 1 Bupati. Oke. Selamat Telhora yang sudah datang di tempat ini. Saya mendengar semua apa yang disampaikan oleh Nama tadi. Hanya saya tidak bisa jawab kalau beliau bilang saya tidak punya hak. Kalau tidak punya hak, Bapak itu sudah datang di saya. Ini halaman apa? Ini Betawi orang hak itu. Jadi dorong Betawi orang hak. Nggak setuju? Mau nanti Betawi orang hak nih. Protokol dan undang-undang melepas saya sebagai bupati. Melihat Inama sampaikan ini ada dua hal yang tentu pemerintah tetapi harus dibagi tugas kepada siapa ini. Yang pertama itu Bapak Ibu pergi ke pertahanan sudah betul. Ya, Mikon sudah ke pertahanan sudah betul. Tinggal kita melihat proses selanjutnya. Toh? Karena soal penertiban sertifikat dan segala macam itu tugas pokok dari Badan Pertanahan. Kalau sampai pusat adalah Kementerian ATR. Proses sudah jalan, SK sudah keluar. Kalaupun ada hal yang menurut Bapak Ibu tidak beres, ya, boleh bukan sesuai dengan tata urutan peraturan undang-undangan. Maaf. Jadi tadi sudah ke pertahanan, oke sudah sampaikan, sudah diterima. Yang kedua soal redistribusi, itu soal kewenangan pemerintah daerah. Dan saat ini saya sudah lakukan itu. Itu adalah tujuan besarnya adalah yang kamu ributkan soal tanah ini didistribusikan kepada Bapak Ibu. Itu tujuan besarnya. Bahwa tujuan ini baik. Yang sekarang hari ini yang saya minta adalah Bapak Ibu dukung kami untuk proses itu secara baik. Kalau Bapak Ibu datang ngomong soal redistribusi, jelas bahwa yang atur redistribusi kami yang atur. Tidak ada orang lain yang bisa atur redistribusi. Siapapun tidak bisa atur. Soal redistribusi adalah tugas dari pemerintah. Jadi kalau hari ini kamu datang ngomong Inama ngomong soal redistribusi, betul tempat ini bukan pergi kemana-mana. Kamu pergi kemana-mana tidak akan ada jaminan untuk redistribusi. Di tempat inilah kamu datang. Maka benar nih Bowo. Tempat ini adalah tempat yang kami pemerintah mengatur tanah itu redistribusikan untuk Bapak Ibu sekalian. Itu yang saat ini kami sedang lakukan. Dan hari ini saya sudah tentang suratnya untuk ajukan ke kementerian. Kalau menteri setuju, kita proses. Kalau ada yang tidak mau, silakan. Berarti dia pergi di tuan yang lain, gitu. Saya tetap tugas saya adalah redistribusi. Dan tanah ini secara hukum positif jelas. Lah hukum positif ini hukum yang menurut pemerintah. Terus saya, ya, oleh negara ada saya. Ya, kalau mau depo atau biang saya tidak pernah tahu. Tapi kalau siapa yang mau saya ready, saya bagi, saya adil merata kepada Inama saya, datanglah ke tempat ini. Dan hari ini saya sudah tentang surat untuk usulan ke kementerian. Kalau itu sudah ada, maka kami proses. Bahwa di dalam ada perbedaan pendapat, hak gempa-gempa itu ada tahapnya pada saat sosialisasi berketom. Tapi hari ini saya tentang surat untuk saya usulkan ke Menteri ATR DPR. Dan itu pekerjaan saya. Karena hukum positif kita jelas bahwa PT Kris Rama punya sertifikat itu. Sisa yang lain itu yang kita mari kita diskusi, mari kita bagikan. Dan yang bagi mau apa? Ambil yang gerakin yang bagi, tidak ada yang lain yang bisa bagi. Tadi Bapak Ibu Ketua Pertahanan sudah benar. Kalau merasa bahwa dirugikan atau apa silakan melalui pertahanan. Itu sudah benar. Yang kedua adalah soal redistribusi. Itu yang disampaikan tadi menolakkan. Bapak Ibu merasa bahwa redistribusi adalah urusan saya dan mau datang mau saya urus, Inama saya urus. Tapi kalau kamu mau pikir berarti orang lain yang urus silakan. Kalau mau datang saya urus, saya urus. Hari ini saya sudah tantang dan saya urus. Itu ya dua hal yang dari tadi. Kalau harus daftar diri, kemarin sudah ke sana camat sudah ngomong semua tim mau daftar diri, sudah. Data yang ada saya bawa. Saya urus ini juga kita harus pakai prosedur, pakai tata cara. Sehingga dua poin itu yang saya jawab. Jadi siapa yang mau redistribusi, maka datanglah kepada saya urus supaya kita urus dengan baik. Dan yang Bapak Ibu ngomongin juga ujung-ujungnya supaya tanah ini didistribusi, dibagi secara adil dan merata kan? Demikian Mama? Demikian Om?
Iya itu. Mama Rosalia benar kan? Yang penting tanah itu dibagi secara adil dan merata kepada kami ini. Gitu. Jadi itu sudah selesai. Kalau mau urus, saya urus. Gitu saja. Kalau kamu tidak daftar, dianggap kamu nolak. Baru yang bagi, yang berdiri ini yang bagi. Tidak ada orang lain yang membagi tanah. Jadi ini datang kepada saya sudah benar. Kita bagi sekarang. Dengan cara prosedur kita lihat, harus ikut kita mau. Bapak Ibu punya jalan ke sana, sama tujuan kita ini. Jalan kita menuju ke sana, menuju kepada keadilan sejahtera ini. Tetapi langkah dan arahnya kami atur, tidak bisa langkah dan arah orang lain yang atur. Itu kami tidak akan pernah baik gitu. Kalau jalan ke sana harus dibagi, maka ikutlah arah dan langkah yang saya atur. Kalau kamu mau pergi orang lain, jalannya lain. Kalau yang saya atur, jalannya menuju ke sana, kamu dapat utang. Gitu. Saya pikir ini sama ini, kita diskusiin dengan ini. Adik saya ini kemarin juga sama di forum yang sama, juga sama ngomong ini. Saya sudah jelaskan ini sama. Dan saya tidak akan pernah mundur dari proses redistribusi. Ini namun boleh catat. Karena masih cukup banyak yang mau. Iya, Bapak. Tujuan kita terakhir kan tanah ini harus distribusi. Itu tujuan terakhir, tidak ada tujuan lain. Atau Bapak punya tujuan lain? Tidak ada. Semua tujuan yang sama, bahwa ini kami juga punya hak untuk dapat tanah ini. Untuk mendapatkan tanah ini, prosesnya ada di sini. Tidak ada prosesnya ada di orang lain. Dan percayalah kami urus ini. Dan hari ini saya umumkan bahwa Bapak Ibu yang nederna bahwa tentang surat ini, bang saya kira. Ini yang kami mau baca. Itu yang pertanyaan saya. Iya ini. Pertanyaan saya berikutnya. Kita mau bagi, hanya Bapak Ibu ikut kami. Sekarang berjalan apalagi lebih buruk lagi baru-baru ini, rumah-rumah digusur. Lalu mereka ini mau dikemanakan? Ya. Luar HGU itu yang kita lakukan yang namanya reforma agraria tadi. Itu yang saat ini kita sedang lakukan. Dan saya sudah bersyukur hari ini saya tetap konsisten di samping tugas dan pendirian saya hari ini saya ajukan. Baik, saya Oke. Ada hal yang kamu sampaikan ke BPS. Ada hal yang saya sampaikan ke saya. Jadi yang konflik-konflik itu cerita ini tak apa. Misalnya ngomong di sini, kata sini ngomong di situ gitu. Om oke gitu. Yang ngomong ke sini adalah soal bagi-bagi untuk kampung kesejahteraan ini. Jadi tidak ada orang yang di dunia ini bisa bagi-bagi ke kampung tanah. Yang penting hanya pemerintah ini. Yang saat ini saya sudah berjawab, itu saja yang kita bagi-bagi. Dan hari ini juga kita berajukan ke kementerian. Angkanya dengan totalannya kami sudah ajukan ke kementerian. Kalau mendapat persetujuan, saya pasti ketemu oleh Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana proses bagi. Lagi kita berkas. Ya, ini hanya saya sudah ajukan. Kita lihat dulu. Ya, oke. Mudah-mudahan 235 ya. Bapak saya Iya. izin saya. Kalau tidak mendaftar, ya kita tidak urus. Kalau yang mendaftar, mari kita urus. Tujuan kita terakhir ada di sana. Hanya tujuan ada di sana. Arah dan langkah tolong dengan saya ini. Arah dan langkahnya. Jangan masing-masing mau tujuan ke sana, tapi arah langkah mau atur sendiri. Tidak bisa. Arah dan langkah harus saya yang atur. Pemerintah yang atur. Tujuannya sudah ke sana, bagi tanah, distribusi, bagi tanah, semua. Tapi arah dan langkah harus kami pemerintah. Tidak ada orang lain yang bisa atur itu arah dan langkah. Oke? Saya pikir itu soal yang satu tadi soal kembali lagi ke tanah tahun berapa soal itu bukan dari pertanyaan. Dan itu sudah final, pertanyaan PPN itu sudah final dari keputusan. Kalau mau kembali ke belakang kita duduk ngomong sudah ulang. Hanya sebenarnya kita duduk ngomong juga sudah ulang kita ngomong. Kita tidak saling baku dengar. Kita tidak saling baku dengar. Kalau kita dengar orang yang ngatur kita, sudah selesai. Kita dengar orang yang ngatur kita. Ya toh? Partai pemerintah yang ngatur. Bapak boleh pilih, tapi partai pemerintah yang ngatur. Tidak ada orang yang bisa ngatur. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa siapapun yang terima ini, dugaan-dugaan itu dengan sendirinya kami punya tim yang namanya tim gugus tugas. Itu ada rapat sampai 5-6 kali menentukan orang yang dapat dan tidak. Kemarin kami sudah kemarin saya sudah serahkan di Hoder. Itu kami rapat sekitar 3-4 kali memutuskan itu dengan kriteria syarat berlaku. Jadi tidak asal beli bagi tidak. Ketentuannya jelas. Kita ini harus mau baik, harus baik, tidak hanya baik, harus benar. Gitu. Jadi Bapak menjawabkan, oke saya pikir saya bisa jawab ini kepada siapa yang terima ada syarat dan ketentuan. Tidak semua orang bisa menerima, ada syarat. Itu soal syarat itu. Saya pikir demikian soal bahwa kepemilikan terhadap Trisrama ini kalau Bapak Ibu masih berkeberatan dan segala macam, beruangnya ada di atas, ikuti tata caranya sampaikan. Yang kedua, di luar daripada HGU yang diberikan kepada
kepada Krisrama, tugas saya adalah redistribusi, dan ini saat ini saya sedang lakukan. Itu saja kesimpulan dari